Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, kelas D. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai moral dan hukum. Moral adalah perbuatan, tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Nah, apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dapat dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya, moral adalah produk dari budaya dan agama. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali pengatur manusia untuk menjadi manusia lebih baik. Selanjutnya, hukum. Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis atau peraturan maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Hukum harus mencakup 3 unsur, yaitu kewajiban, moral, dan aturan. Nah, istilah moralitas kita kenal secara umum sebagai suatu sistem peraturan yang berlaku di sosial, etika hubungan antara orang. Nah, itulah tadi materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is J. Firdaus. Saya selaku pemateri kedua, saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, kita lanjut di hubungan moral dan hukum. Hubungan moral dengan penegakan hukum menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum. Sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum, Stephen Palmquist yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant bahwa tindakan moral adalah kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for opportunity for me. My name is Rahmawati. I am from kelas D. Saya selaku pemateri ketiga dan akan melanjutkan materi dari pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu hubungan dan moral. Hubungan moral dengan penegak hukum menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegak hukum sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Stephen Palmquist yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant bahwa tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu atau kemampuan indera dan menggantikannya dengan kebebasan. Kebebasan tidak berarti dalam arti sebenar kita dapat mengetahui kebenaran yang kemudian tercermin pada pembatasan diri untuk menjalankan suatu kebajikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat. Kewajiban adalah perintah yang mengandung kebenaran. Menurut Kant, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia daripada hanya mengikuti nafsu. Selanjutnya kesimpulan dari materi kami yaitu pertama moral. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Yang kedua, hukum. Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Baik, yang ketiga adalah antara hukum dan moral. Terdapat hubungan
yang sangat erat sekali. Ada pepatah Roma yang mengatakan quid legis sine moribus, yang artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas. Dengan demikian, hukum tidak akan berarti tanpa disertai moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Baik, ya itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.